sharingkan kepada teman-teman mengenai ageLOC Reset ya. ageLOC Reset. Siapa di sini yang sudah mendengar dengungan yang semakin kencang dari ageLOC Reset, teman-teman? Oke. Ya, izinkan saya untuk men-sharingkan share screen saya. Oke. Alright. Oke, ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya sharing screen saya. Oke, nah teman-teman sebelum saya hari ini tidak akan mengulang semua fungsi dari ageLOC Reset teman-teman. Walaupun saya akan men-sharingkan sedikit dari studi klinisnya, tetapi saya akan men-sharingkan kepada teman-teman my excitement, kegairahan saya mengenai ageLOC Reset ini karena belum terlihat besar. Oke, maunya dibesarin. Oke. Enak dibesarin gitu ya. Oke, udah ya. Wait, saya. Oke, udah terlihat besar teman-teman? Full screen? Yes, bisa full screen. Oke, sudah. Oke. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya akan membahas dari sisi lain bagaimana saya melihat ageLOC Reset, teman-teman. Apakah itu dari produknya maupun tentu saja dari produk yang luar biasa akan mendatangkan bisnis yang luar biasa juga, teman-teman. Nah, sebelum kita berpikir apapun mengenai ageLOC Reset, bolehkah saya mau mengajak teman-teman semua untuk berpikir, ya, kenalkah teman-teman mereka yang satu punya tekanan darah tinggi? Apakah itu udah masih muda ataupun udah tua? Karena sekarang tekanan darah tinggi itu bukan lagi gejala penuaan kalau menurut saya ya, karena banyak anak muda yang sudah memiliki tekanan darah tinggi ya. Oke. Punya nggak teman-teman? Lihat aja orang di sekeliling kita, diri kita sendiri, orang tua kita, teman-teman kerabat kita, teman-teman kita, teman-teman, ya, tekanan darah tinggi. Oke, yes. Siapa yang punya teman yang yes, thank you semua teman-teman ya. Oke, punya nggak teman-teman? Teman-teman yang kamu lihat punya masalah tekanan darah tinggi, yes, oke. Yang kedua, gula darah meningkat. Saya belum bilang diabetes ya teman-teman ya, gula darah meningkat. Karena apa? Karena orang lain biasanya ngelihat laporan kesehatan itu dari cek lab harus yang merah, harus yang dibintangin teman-teman ya. Padahal sebelum dari bintang itu sebenarnya udah ada masalahnya. Misalnya gula darahnya udah mulai di level 90-an teman-teman ya. Gula darah puasanya itu udah di 90-an. Itu sebenarnya udah ada tanda-tandanya teman-teman, apalagi mulai 100 ya. Oke, ya, gula darah meningkat, asam urat ya, mulai dari sakit-sakit di sendi di ujung-ujung teman-teman nih, di ujung kaki ya. Asam urat mulai meninggi, trigliserid cukup meninggi ya, kalau di lab itu 130 teman-teman, nanti dia udah mulai mendekati 130 atau lebih. Oke. HDL-nya rendah. Buat wanita HDL itu minimal 50, buat pria minimal 40. Banyak nggak yang cek darah menyentuh minimal atau di bawahnya ya. Selanjutnya GERD atau reflux, sering kembung. Nah, ini yang suka banyak banget ya. Kalau aduh, aku nih harus cepat-cepat makan, kalau enggak perutnya bergas ya. Oke, sering kembung, sulit BAB ya, sulit BAB. Kalau mau BAB harus berjuang teman-teman, harus butuh keringetan, atau sering kadang-kadang perutnya juga bisa kram. Salah makan kah? Aku harus hati-hati nih ya. Yes, sering kram perutnya. Kram itu seperti yang kencang ya teman-teman ya. Oke, sering diare, visceral fat tinggi, visceral fat, oke, fatty liver atau fatty liver ya. Visceral fat memang tidak langsung ke fatty liver, tapi fatty liver, fatty liver itu lebih kepada liver kita berminyak ya.
Autoimun ini banyak nih sekarang ya teman-teman ya, mulai dari alergi yang gampang bersin-bersin sampai ke kulit-kulit yang seperti saya kemukakan. Psoriasis itu yang seperti ketombe tapi di kulit di badan teman-teman ya, kayak ketombe tapi di kulit di badan. Oke, eczema ini juga makin sering kita temui, merah-merah bintik-bintik mulai dari kaki biasanya teman-teman, itu kaki sering banget atau kadang-kadang di sini-sini ya. Oke, dan bisa terjadi di mana-mana teman-teman, dan juga anak-anak alergi, arthritis, sulit turun berat badan. Hipotiroid itu adalah gejala gejala aktivitas hormon tiroid yang rendah, artinya gampang banget naik berat badan tapi sulit banget untuk turunnya. Cepat capek, teman-teman. Malnutrisi. Oke, malnutrisi bukan berarti nggak gemuk ya, teman-teman ya, karena malnutrisi itu bisa berarti kekurangan nutrisi, mikronutrisi, teman-teman ya. ADHD, autism, cancer, pikun ya, makin banyak orang mengalami masalah pikun teman-teman, masalah hormon, PCOS ya, atau PCOS lingkar pinggang lebih dari 80 atau 90 buat wanita ataupun pria. Banyak nggak teman-teman orang-orang yang seperti ini? Mungkin teman-teman udah mulai langsung kepikir gitu, oh sini. Oke, lanjut ya. Oke, nah tahukah teman-teman, ada beberapa hal yang mau saya bahas. Saya tutup, yes Mbak Evi, saya tutup chat bentar ya. Oke, tahukah teman-teman bahwa ini yang fascinating. Ada beberapa fakta yang saya mau sharingin kepada teman-teman yang sangat-sangat membukakan mata saya, teman-teman. Oke, tahukah teman-teman bahwa jumlah bakteri di dalam tubuh kita itu ada 10 kali lipat dari jumlah sel kita. Kalau jumlah sel kita itu kira-kira saintis memperkirakan itu sekitar 10 triliun, teman-teman. Jumlah bakteri di dalam badan kita itu adalah 100 triliun. Angkanya gede banget, teman-teman ya. 100 triliun, dan beratnya itu kurang lebih 5 pound atau 2,5 kilo ya. 2,5 kilo dari bakteri setiap hari ada di badan kita. Oke, pasti ada maksudnya ya Tuhan untuk ada di sana, betul nggak? Nah, ada 1000. Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman ya. Sorry, saya dapat notifikasi kalau internet saya goyang-goyang. Oke, jelas, silakan. Ada 1000 spesies teman-teman, 1000 bakteri yang ada di dalam perut kita, dan sebagiannya sampai saat ini masih belum dikasih nama karena belum dipelajari sama sekali. Oke, bakteri ini bisa melindungi kita, tapi juga bisa berbahaya buat kita. Oke, bakteri ini either pro kita, kesehatan kita, atau bakteri ini bisa against kita atau melawan kita. Oke, bakteri yang mana yang hidup menentukan fungsinya di dalam tubuh kita. Oke, bakteri ini ternyata teman-teman punya kontribusi untuk menentukan penyerapan nutrisi. Jadi jangan pikir kita makan yang enak-enak, kita pikir badan kita bisa menyerap semuanya. No, jangan tertipu, karena tanpa ada bakteri yang membantu kita menyerap nutrisi ini, tidak akan terserap dengan maksimal, teman-teman ya. Bahkan saintis sekarang menemukan GI index atau glycemic index dari makanan itu bisa berubah dengan komposisi bakteri yang berubah, teman-teman. It's amazing ya. Nah, bakteri juga menentukan makanan apa yang kamu pengen makan, yang kamu craving. Kalau kamu sukanya manis-manis aja gitu ya. Nah, itu tuh ya. Kenal nggak orang-orang yang seperti itu? Makanan kamu menentukan bakteri yang hidup. Nah, ini dia ya. Makanan yang kita asup, oke? Nanti akan berhubungan dengan riset juga, itu menentukan bakteri mana yang akan hidup di antara 1000 spesies itu tuh, teman-teman ya. Yang mana yang akan hidup di dalam perut kamu. Penuaan juga mengubah komposisi bakteri. Jadi dari kita anak-anak, kita menua, komposisi bakteri kita itu juga berubah, teman-teman.
Banyak masalah yang disebabkan karena ketidakseimbangan komposisi bakteri yang ada. Oke, lanjut aja. Nggak perlu dimengerti semua. Just apa ya, teman-teman menyadari bahwa betapa fascinatingnya, betapa luar biasanya tubuh kita ini ya, dengan mikrobiota ini seperti kayak organ yang tidak terlihat yang harus kita pelihara, teman-teman. Oke, kalau kita lihat paru, kita lihat liver, ginjal gitu, ini adalah organ yang tidak terlihat, yaitu mikrobiota kita. Oke, lanjut. Nah, hal-hal apa yang bisa yang sering kali manusia lakukan yang bisa merusak mikrobiota ini? Ya, penggunaan antibiotik. Ya, di sini siapa yang mama-mama? Dan kalau anaknya sakit, dibawa ke dokter, intensinya baik tentu saja untuk anak kita sembuh. Infeksi sedikit aja dikasih antibiotik ya. Bahkan kadang-kadang beberapa orang yang saya tahu itu penggunaan antibiotiknya sudah sangat tidak bertanggung jawab. Nah, penggunaan antibiotik yang sembarangan, teman-teman, sangat merusak mikrobiota kita. Pola makan yang salah, rendah serat, lemak kurangnya, lemak baik. Stres, ya, gaya hidup mager, teman-teman ya. Semua yang serba instan, kebanyakan makanan serba jadi. Kalau teman-teman lihat apa yang saya list down di sini, terdengar familiar-kah teman-teman? Apakah kita semua sudah jatuh di dalam gaya hidup seperti ini? Karena kita banyak target, kita banyak goal, kita banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, teman-teman. Kita tidak lagi memperhatikan hal-hal ini, betapa pentingnya. Kurang makan ya udah GoFood aja. Nah, kalau udah, saya bukan against GoFood, teman-teman, tapi apa yang di GoFood biasanya rendah serat, teman-teman. Yes, makin stres itu benar banget ya. Makin stres itu sangat-sangat setuju. Kehidupan saat ini itu begitu tinggi stres, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, apa fungsi? Saya mau kita baca aja, teman-teman ya. Jadi fungsi mikrobiota di dalam perut kita itu sangat penting, teman-teman. Dia memproses nutrisi dalam proses metabolisme kita, memproses obat-obatan masuk, menjaga perbatasan. Ini yang Jo Cheng bilang itu, atau Mark Batlet bilang itu adalah perlindungan usus kita kalau dijembrengin. Itu saya bahasanya pakai bahasa biasa, nggak apa-apa ya teman-teman ya, pakai bahasa ibu-ibu. Kalau usus kita dijembrengin itu segede lapangan tenis. Saya tuh waktu dengar ini ya teman-teman, jujur ya, itu saya tiba-tiba ting gitu ya, mata saya terbuka gitu. Gimana Tuhan muatin lapangan tenis ke dalam perut saya gitu loh. Segede lapangan tenis itu ada jaringan mukosanya yang harus dipagerin. Oke. Kalau pagernya jebol, maka maka perlindungan dari tubuh kita pun akan turun, teman-teman ya. Penjagaan terhadap bakteri jahat, menentukan penyerapan nutrisi, bahkan memproduksi vitamin-vitamin tertentu, teman-teman. Mikrobiota ini memproduksi ribuan hasil metabolisme yang mempengaruhi kinerja tubuh kita. Oke. Nah, here comes ageLOC Reset, teman-teman ya. Saya excited banget, teman-teman. ageLOC Reset itu saya bilang tuh terobosan baru perbaikan genetika ekspresi kesehatan mikrobiota. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah teknologi terobosan teranyar, teman-teman ya. Terobosan baru untuk memperbaiki genetika ekspresi bagaimana tubuh kita, bagaimana nih virtual organ kita dengan si mikrobiota ini dirubah genetika ekspresinya, teman-teman. Luar biasa ya. Oke, mari kita lihat, teman-teman. Ups, sorry. Kenapa nggak nongol? Bentar ya. Saya lagi lihat kenapa tidak nongol. Oh, wait. Oke, screen share saya kelihatan nggak, teman-teman? Sorry, di saya soalnya ngeblank. Screen saya ngeblank.
Oke, di teman-teman juga ngeblank. Oke, berarti gambarnya nggak mau keluar ya, kosong. Enggak, bukannya masalah nggak full, tapi gambarnya nggak mau keluar. Oke, oke. Blank ungu, betul banget. Yes. Oke, saya coba dia nggak mau keluar. Close share dulu. Oke, close share. Stop share. Share lagi gitu? Oke, saya coba lagi. Karena di ininya juga nggak keluar. No. Oke, supaya kita nggak membuang waktu, teman-teman saya sharingin aja ya. Nanti PDF saya saya sharingkan aja ke teman-teman gitu ya, lewat upline leader teman-teman ya. Oke, saya geser dulu. Oke, jadi wait. Oke, saya balik ke sini aja, saya buka. So, ageLOC reset teman-teman, terobosan baru dari terobosan baru perubahan genetika ekspresi untuk memperbaiki kesehatan mikrobiota kita. Ini dia dilengkapi dengan studi klinis. Saya tuh cinta banget teman-teman dengan bagaimana Nuskin melakukan penelitiannya, meluncurkan terobosan-terobosan barunya. Selalu disertai dengan dengan yang namanya studi klinis, teman-teman. Sehingga kita nggak khawatir apakah hasilnya itu ambiguous apa enggak. Karena hasilnya bukan ambiguous, tapi hasilnya itu udah pasti. Oke? Nah, saya akan men-sharingkan sedikit sebenarnya apa sih hasil-hasil yang udah didapat oleh si saintis Nuskin ini. Yang pertama, teman-teman, mereka setelah 8 minggu menggunakan riset ini. Sorry, yes. Oke. Ya. Jadi setelah 8 minggu menggunakan riset ini, hasil pertama yang didapatkan itu adalah satu, perubahan komposisi dari gut bakteri. Ini yang paling keren, teman-teman, menurut saya ya. Jadi bukan lagi kita bicarakan ini this is the core. Ingat mengenai lapangan tenis yang tadi ya. Kalau lapangan tenisnya itu pagernya itu kayak diperbaiki, teman-teman. Pasukan pagernya ya. Saya pengen teman-teman tuh punya imajinasi ya. Pasukan pagernya itu si tentaranya itu diperkuat, teman-teman. Ya, jadi bakteri baiknya itu naik 150%, bakteri buruknya turun 25%. Jadi secara komposisi langsung berubah, teman-teman. Dan ini yang memperbaiki selanjutnya hal-hal yang ada di dalam badan kita. Yang kedua, mendukung kesehatan gula darah, teman-teman. Hasil dari double blind placebo studi klinis ya, studi klinis double blind placebo dari saintis Nuskin itu menemukan bahwa dengan penggunaan antosianin kadar gula itu turun normal lebih cepat daripada lingering. Lingering itu artinya turunnya itu kayak nanggung, teman-teman, terus kayak ngegantung ya. Itu yang sebenarnya bahaya ya. Jadi turunnya ya turun, teman-teman ya, kalau dengan antosianin. Oke, ada angka-angkanya nanti ya. Oke, mendukung dalam 8 minggu HbA1c atau rata-rata gula darah. Kalau teman-teman cek gula darah teman-teman, saya sangat menganjurkan untuk teman-teman yang udah 35-40 tahun ke atas, ceknya itu harus HbA1c, teman-teman. Jadi itu adalah gula darah rata-rata dalam waktu 3 bulan, ini turun, teman-teman, dengan antosianin intake. Jadi dengan riset, penggunaan riset ya, teman-teman. Dan yang dites oleh Nuskin itu bukan orang diabetes. Jadi lebih susah sebenarnya kalau buat saya. Bukan diabetes aja turun, berarti orang yang diabetes akan lebih berefek lagi. Oke. Yang ketiga itu menurunkan inflamasi tubuh. Begitu banyak penyakit inflamasi yang menyebabkan
peradangan di dalam tubuh kita, teman-teman. Nah, ini yang Nuskin ukur itu adalah plasma endotoksin. Itu adalah zat yang diukur oleh Nuskin yang menandakan mengenai inflamasi, teman-teman, inflamasi ya. Jadi itu turun, teman-teman ya, plasma endotoksin hanya dalam waktu 8 minggu. Oke. Yang keempat, kesehatan liver. Kesehatan liver itu meningkat, teman-teman. Yang amazingnya itu liver kita di USG, teman-teman ya. Kalau teman-teman mengadakan check up, itu biasanya dokter ada lower abdominal USG. USG dari perut bawah itu termasuk liver. Itu terlihat lemak-lemak yang bintik-bintik lemak. Jadi ibaratnya tuh liver merah tua, teman-teman, tapi ada kuning-kuningnya. Nah, ini bersama dengan age-lock reset, kuning-kuningnya itu berkurang. Luar biasa banget ya. Oke? Saya membahasakannya dalam bahasa yang kita bisa mengerti ya, teman-teman ya. Yang kelima, itu mengubahkan shifting. Jadi kita kayak ditransformasi, teman-teman, ke dalam kondisi metabolisme yang lebih keren, lebih sehat dalam hal liver, oke. Fat tissue, pembakaran lemak lebih tinggi, teman-teman. Otot kita akan jauh lebih mudah untuk menggunakan glukosa atau energi yang kita berikan. Pankreas kita jauh lebih sehat. Oke. Nah, saya hopefully bisa share screen lagi karena ini sudah bukan gambar-gambar tadi. Present. Sekarang ya. Gambar saya keluar ya, teman ya. Oh, jujur malah jelas. Oke. Anyway. Oke. Nah, oke. Bagaimana kita men-sharingkan age-lock reset then? Oke. Yang pertama, ada di mana kesehatan mikrobiota kamu dan keluarga? Saya mau bertanya, teman-teman ya. Menurut teman-teman, apakah kamu pribadi dan keluarga sudah memiliki kesehatan mikrobiota? Ya, oke. Sudahkah kamu dan keluarga kamu sudah memiliki kesehatan mikrobiota? Men-sharingkan sedikit, teman-teman. Saya itu happy banget mempelajari age-lock reset ini. Part of it sebagiannya itu adalah karena saya menemukan jawaban buat masalah saya sendiri, teman-teman. Sejak usia saya sekitar 10 tahun, saya punya masalah di perut yang udah membuat saya berkali-kali masuk rumah sakit. Yaitu apa? Saya seringkali kram, perih, kembung sampai sesek, teman-teman, kemudian diare dan disertai dengan muntah-muntah ya. Dan ini membuat masalah sangat-sangat nggak enak ya. Jadi kehidupan orang-orang yang punya masalah seperti ini itu kualitasnya sangat menurun, teman-teman ya. Nah, dan ini saya sudah perhatikan sejak saya ada di Nuskin, sudah jauh lebih improve belum? Yes, saya bersyukur banget sudah jauh banget terbantukan, teman-teman. Tapi belum benar-benar tuh saya bilang tuh nggak pernah nongol lagi. Frekuensinya yes udah berkurang banget, teman-teman. Tapi saya menemukan bahwa ini adalah kunci. Bukan cuman untuk kesehatan saya, tetapi kesehatan banyak orang di luar sana, teman-teman ya. Jadi cek, teman-teman, bagaimana dengan kesehatan mikrobiota kamu dan juga keluarga kamu. Keluarga inti aja dulu, anak, suami, ya, orang tua, gitu ya. Nah, kedua, kenali orang di sekitarmu, tanyakan, ngobrol, ya. Kalau boleh tahu, Bu, kira-kira bagaimana dengan hipertensi, gula darah, kapan terakhir kali dicek, bagaimana dengan kolesterol, bagaimana dengan tanda-tanda yang seperti ini, apakah ada kamu mengalaminya. Yang terakhir, gampang aja kok, ini adalah kalimat magic power-nya Pak Roni, teman-teman, kalau ada caranya ya. Saya suka sekali dengan kalau ada caranya ya. Kalau ada caranya, Ibu bisa memperoleh, bisa bebas. Teman-teman, karena jujur, masalah-masalah yang tadi saya taruh di awal, itu banyak sekali hal-hal yang diterima sebagai apa adanya oleh orang-orang di luar sana. Kalau kita udah kena hipertensi, apa yang dokter katakan, teman-teman? Minum obat seumur hidup sampai mati.
Siapa yang setuju sama saya? Semoga bukan saya doang yang dengar hal itu dari dokter ya. Ya, kalau udah kena penyakit gula, minum obat sampai mati, teman-teman ya. Kalau udah ya, itu rasanya tuh kayak kutuk, teman-teman ya. Kalau udah ada alergi ya udah dihindari aja. Bukannya kita melawan, teman-teman, enggak ya. Tapi banyak dari kondisi-kondisi ini yang memang diterima orang-orang di luar sana itu sebagai itu gue ya, itu adalah saya apa adanya. Teman-teman, kalau ada caranya. Sedih ya teman-teman ya. Kalau